Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Kaum muslimin muslimat, para pemirsa, para mustami'in, shaimin wassaimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari yang berbahagia ini, di salah satu hari-hari di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menambah amal kebaikan. Dan di antara amal kebaikan tersebut, mudah-mudahan Allah berikan melalui tausiah online pada saat ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan, jangan lupa kita juga harus bersalawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena boleh jadi amalan-amalan atau doa-doa tidak diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita belum bersalawat. Dan mudah-mudahan dengan kita bersalawat, maka majelis tausiah online ini diberkahi, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana keadaan kita sekarang berpuasa, sungguh berpuasa itu adalah ibadah yang nikmat. Dan ibadah puasa termasuk ibadah yang mudah. Mudah untuk dilaksanakan, mudah untuk dikerjakan. Kira-kira di mana titik kemudahan tersebut? Ternyata kemudahannya adalah ketika kita berpuasa, kita tidak salah kalau dalam berpuasa kita tidur, atau tidur tidak membatalkan puasa. Contohkan saja, seandainya ada di antara kaum muslimin muslimat setelah sahur pada malam hari, setelah sahur dini hari jam 2 malam, kemudian dia tidur, kebetulan dia tidak bangun untuk salat subuh, terus tidur sampai jam 7, sampai jam 10, bahkan sampai jam 2 siang. Ketika dia bangun, kemudian dia ambil wudhu untuk salat zuhur, dan kemudian dia ambil qadha untuk salat subuh yang dia tinggalkan. Tak lama kemudian tibalah waktu asar, bahkan dia salat dengan satu wudhu saja. Kita patok seandainya ada yang demikian, maka salatnya sah. Dalam artian zuhur asarnya, walaupun subuhnya ketinggalan, tetapi juga puasanya sah. Cuman sangat disayangkan sekali, puasanya sah, tapi dia punya dosa karena meninggalkan salat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi tidurnya, maka ibadah puasa ini adalah ringan dan mudah. Kenapa? Karena masih bisa dilaksanakan sambil tidur. Contoh saja salat. Salat 5 waktu yang kita kerjakan setiap hari tidak sah atau batal salat seseorang jikalau dia salat dalam keadaan tidur. Atau ketika dia salat kemudian dia tertidur, maka batal salatnya. Beda halnya dengan ngantuk, karena ngantuk beda dengan tidur. Kalau ngantuk kan masih mendengarkan kata-kata imam. Ketika dalam kitab At-Taqriratus Sadidah, Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kafi yang sebutkan, wa amman nu'asu sima'u kalamil hadirin in lam yafham fa in fahima fahuwa yaqdhah. Adapun alamat atau ciri orang yang ngantuk adalah dia mendengarkan kata-kata orang lain walaupun dia tidak paham. Kan kalau seandainya paham, berarti dia tidak tidur, berarti dia terjaga. Oleh karena itu, kalau seandainya ngantuk dalam sholat ditoleransi, tidurnya batal. Tapi dalam puasa, jangankan ngantuk, tidur saja sambil puasa, puasanya tidak batal. Ini adalah termasuk salah satu syariat yang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin muslimat. Walaupun waktunya panjang, tapi masih diberikan kesempatan atau dibolehkan untuk tidur di antara waktu-waktu yang kosong. Asalkan
jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Maka ini ada termasuk ibadah yang ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ringan di sisi lain adalah ketika puasa Ramadan, orang yang berpuasa kemudian dia lupa bahwa dia puasa, atau bahkan di luar Ramadan dalam puasa sunnah ataupun puasa yang dinadarkannya, maka dalam puasanya tersebut dia tidak batal tatkala dia makan dan minum dalam keadaan lupa. Ini juga termasuk keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya puasa termasuk amal ibadah yang mudah. Mudah dari sisi boleh sambil tidur, kemudian boleh kalau lupa. Ingat, kalau lupa, tidak boleh bersengaja, atau ingat kalau dia puasa sambil makan. Ketika dia puasa, kemudian makan 1 piring, 2 piring, kemudian dia lupa ternyata dia puasa, bahkan dia sudah selesai makan, sudah selesai minum, beberapa jam kemudian baru dia ingat, maka puasanya tetap sah. Itu adalah rezeki yang Allah berikan bagi orang yang berpuasa. Sungguh Allah maha mulia. Mulianya Allah SWT tak terhingga. Cintanya Allah, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah kepada kita tak terhingga. Bahkan saat tidur pun kita dinilai ibadah. Bahkan saat puasa dan kita makan dalam lupa, kita termasuk berpuasa. Maka mudah-mudahan Allah selalu karuniakan kepada kita rahmah, hidayah, inayah, taufik, dan seluruh kebaikan kepada kita semua, sehingga kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dalam keadaan muslimin, mukminin, orang Islam, orang beriman yang sempurna. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman yang sempurna, orang Islam, Islam yang sempurna. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Mudah-mudahan bermanfaat. Minta rela, minta halal. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.